Bab 2102. Merindukanmu. Tampaknya, karena kembalinya Grey-Z, suasana di seluruh daerah selatan pesisir menjadi berbeda. Keluarga Syam menangis haru ketika mereka tahu bahwa Grey-Z akan kembali. Helikopter mendarat di depan Villa Syam. Di pintu, Tuan dan Nyonya Mei Irawan, matanya merah. "Ayah, Bu." Grey-Z bergegas maju dan memeluk kedua orang itu dengan erat. "Kamu akhirnya kembali dengan selamat. Sudah pulang." Mei Irawan berteriak, "Kami menunggumu, Dara dan anak-anak menunggumu." Grey-Z mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan segera naik ke atas. Dia menolak untuk berhenti sejenak. Grey-Z membuka pintu, dan aroma samar datang. Ini adalah aroma asli Dara Syam. Rambutnya selalu wangi seperti ini. Bahkan di tempat tidur, keluarga Syam merawatnya dengan baik. "Dara, aku kembali." Mata Grey-Z sedikit merah. Dia tidak terbiasa melihat Dara Syam begitu pendiam. Dia masih menyukai Dara Syam yang hidup dan penuh vitalitas. Di tempat tidur, Dara Syam benar-benar berbaring di sana dengan tenang, tak bergerak, dengan napas samar, yang membuat Grey-Z merasa tertekan. Dia berjalan, duduk di tepi tempat tidur, dan dengan lembut memegang tangan Dara Syam. "Apakah kamu merindukanku? Aku sangat merindukanmu. Aku kembali, kamu akan baik-baik saja, jangan khawatir." Grey-Z bergumam pada dirinya sendiri, seolah berbicara dengan Dara Syam. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Dara Syam, mengambil napas dalam-dalam. Dia memegang botol obat di tangannya lalu membuka tutupnya, dan aromanya langsung menyebar. Grey-Z mengeluarkan satu, dengan lembut membuka mulut Dara Syam dan memasukkan pilnya. Dia berharap Dara Syam akan segera bangun. Seiring waktu berlalu, Grey-Z duduk di sana, memegang tangan Dara Syam, tidak bergerak. Mata Grey-Z penuh kelembutan. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuatnya sangat menghargai, hanya Dara Syam yang mampu. Di paruh pertama hidupnya, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sekarang Dara Syam mengajarinya untuk hidup untuk dirinya sendiri dan membuat dirinya bahagia. Namun, kebahagiaannya adalah Dara Syam. Tiba-tiba, Dara Syam benar-benar menggerakkan jarinya. Seluruh tubuh Grey-Z seolah-olah terkejut, bahkan meski dia begitu kuat, di hatinya, dia sedikit bersemangat. "Bangun Dara!" Grey-Z berteriak. Dia melihat bulu mata Dara Syam bergetar ringan, dan hidungnya bergerak. "Dara, bisakah kamu mendengarku? Dara?" Mata Dara Syam perlahan terbuka, dengan pemandangan yang samar, tetapi dia meliriknya. Melihat itu, duduk di sampingnya di tempat tidur, pria bermata merah ini, yang tampaknya menangis, adalah suaminya. "Suamiku, mengapa kamu menangis?" Suara Dara Syam sangat lembut dan sedikit terkejut. "Berapa lama aku tidur?" Kepalaku sedikit berat. "Tidak lama." Grey-Z menyesuaikan nada suaranya. "Bagaimana perasaanmu? Apa mimpi yang panjangmu?" Dara Syam benar-benar menggigit bibir, dan wajahnya secara bertahap kembali ke kemerahan. "Saya tampaknya telah memiliki mimpi panjang dan hampir tidak bangun." Grey-Z terkejut. Untungnya, dia menemukan penawarnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Dara Syam benar-benar sendirian, tenggelam dalam mimpi itu. Apa yang harus dia lakukan? "Mimpi apa yang kamu miliki selama ini?" tanyanya. "Aku tidak ingin mengatakannya." Dara Syam menggelengkan kepalanya, perlahan duduk, mengulurkan tangannya di leher Grey-Z, dan memeluknya erat-erat. "Ini mimpi buruk, aku tidak ingin mengingatnya lagi." Grey-Z mengangguk dan menepuk punggungnya dengan ringan. "Aku tidak mau, semuanya sudah berakhir. Di masa depan, aku tidak akan mengalami mimpi buruk seperti itu lagi." Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku akan selalu berada di sisimu, kamu tidak akan pernah mengalami mimpi buruk seperti itu lagi." "Iya."
Darah Syam benar-benar merasakan pelukan yang akrab, kehangatan yang akrab, dan napas yang akrab. Suamiku, aku merindukanmu. Bab 2103. Dia kenyang. Aku juga merindukanmu. Grey-Z mengusap rambut Darah Syam, tidak berani memikirkan bagaimana dia melewati hari-hari terakhir ini. Dia tidak pernah menunjukkan kehilangan dan kesedihannya, karena dia adalah laki-laki, dan bahkan tulang punggung keluarga ini. Jika dia tidak bisa bertahan, itu benar-benar berakhir. Grey-Z tahu ini dengan sangat baik. Pada saat ini, Darah Syam benar-benar bangun, dan dia masih akrab, yang membuat Grey-Z merasa bahwa dunia ini telah hidup kembali dalam sekejap. Dia selalu mengerti bahwa Darah Syam benar-benar seluruh dunianya. Keduanya tidak banyak bicara, hanya berpelukan begitu erat. Tampaknya selama berada dalam pelukan hangat ini, Anda memiliki rasa aman yang cukup. Setelah waktu yang lama, perut Darah Syam tiba-tiba mengerang. Dia tidak bisa menahan tetapi menjadi tertawa. Lapar. Mata Grey-Z melebar tiba-tiba. Kamu tidak boleh lapar. Ibumu juga tidak boleh lapar. Dia buru-buru bangkit dan dengan hati-hati mendukung Darah Syam untuk berbaring. Kamu berbaring dulu, dan aku akan meminta dokter untuk datang dan memeriksamu, dan kemudian, apa yang ingin kamu makan? Grey-Z bertanya dalam satu napas, berbicara dengan cepat. Jika kamu ingin makan apa yang dibuat ibu, kamu bisa melakukan apa saja. Darah Syam mengangguk dengan sangat patuh. Grey-Z segera berbalik dan meninggalkan pintu. Begitu dia membuka pintu, Mei Irawan dan yang lainnya di luar pintu tidak bisa menunggu lama. Sudah bangun? Mei Irawan bertanya dengan mata merah. Sudah bangun, sekarang sedikit lapar, Bu, masak sesuatu yang dia suka. Iya. Mei Irawan mengabaikan yang lain, meregangkan kepalanya dan melirik ke dalam, lalu kembali ke bawah dan masuk ke dapur. Grey-Z segera meminta beberapa dokter ahli yang telah menunggu untuk masuk ke ruangan untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh kepada Darah Syam, untuk melihat kondisinya, serta anak di perutnya, apa yang terjadi sekarang. Meskipun dia telah melalui pasang surut, dan bahkan tidak tahu berapa kali dia melarikan diri dari kematian, Grey-Z masih sedikit gugup sekarang. Setelah setengah jam penuh, beberapa dokter keluar. Grey-Z, kondisi fisik Nona Syam baik-baik saja, dan semuanya normal untuk anak di dalam perutnya. Anda bisa tenang. Terima kasih. Grey-Z akhirnya menghela napas lega. Dia berjalan ke kamar. Darah Syam benar-benar berbaring di sana, sedikit tidak terkendali. Aku ingin bangun dan berjalan. Kata dokter, sebaiknya kau berbaring sebentar. Grey-Z berkata lembut. Aku akan berjalan denganmu setelah beberapa saat. Ya. Darah Syam benar-benar mengangguk. Segera, Mei Irawan naik ke atas dengan makanan yang dimasak, aromanya tercium. Bu. Suara Darah Syam membuat air mata Mei Irawan semakin deras, dia memeluk Darah Syam dan menangis seperti orang yang berduka. Tidak apa-apa, akhirnya kamu bangun, aku takut setengah mati. Mei Irawan menggosok matanya. Cepat makan, tidak enak kalau sudah dingin. Untung Darah Syam bangun. Dia tidak bisa menangis, dia harus segera menghapus air matanya. Melihat Darah Syam benar-benar makan satu gigitan pada satu waktu, semua orang benar-benar lega. Grey-Z tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk di sana, menonton dengan tenang, seolah-olah dia tidak bosan melihatnya. Tidak sampai Darah Syam menyelesaikan basis sup terakhir, dia menarik tisu kertas dan dengan lembut menyeka mulutnya. Apakah kamu kenyang? Yah, aku sudah kenyang. Darah Syam mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengelus perutnya. Dia juga kenyang. Untungnya, mimpi buruk yang panjang ini berakhir. Setelah itu,
semuanya kembali normal seperti semula. Setelah beristirahat sejenak, Greyset membantu Dara Syam benar-benar bangun dari tempat tidur. Dia turun untuk pertama kalinya dan berjalan ke halaman untuk pertama kalinya. Sulit dipercaya bahwa dia sudah tidak melihat matahari begitu lama. Sans, Daniel dan yang lainnya ada di sini. Mengetahui bahwa Greyset telah kembali, mereka tahu bahwa Dara Syam akan benar-benar bangun. Greyset pergi jauh ke dalam gerbang gunung untuk membawa kembali penawarnya. Jelas, dia berhasil.